Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan pengembangan Odoo, suatu aplikasi ERP open source yang dikembangkan menggunakan Python. Nah, di sini kita akan membuka dan menjalankan menggunakan PyCharm. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail terkait apa itu Odoo ya, silahkan di browsing ya. Nah, di sini untuk melakukan pengembangan atau menjalankan Odoo di PyCharm di IDE ya, Integrated Development Environment, saya menggunakan PyCharm yang dikembangkan oleh JetBrains ya. Nah, di sini beberapa kebutuhan, yaitu terlebih dahulu untuk sistem operasi kita harus sudah terinstall Python. Saya sendiri sudah menginstal Python dan versi terakhir itu versi 3.11 kalau nggak salah. Kemudian PyCharm sudah saya install dan ini saya menggunakan PyCharm Community Edition. Teman-teman dapat download dan install ya PyCharm untuk Community Edition. Kemudian juga ada yang namanya adalah PostgreSQL sebagai database-nya. Untuk database PostgreSQL saya sudah install versi 17. Kemudian juga ada PowerShell untuk command line yang nanti kita akan gunakan. Kemudian PSQL yaitu command line untuk SQL di PostgreSQL, bawaan dari PostgreSQL sendiri. Kemudian Wireshark. Wireshark dibutuhkan di sini untuk melakukan tracking data query ya yang pada saat aplikasi berjalan. Untuk Wireshark sendiri untuk tracking query ini biasanya saya gunakan pada saat proses reverse engineering suatu aplikasi. Saya ada beberapa pengalaman project terkait reverse engineering suatu aplikasi di mana saya diminta untuk melakukan pengembangan ulang dari aplikasi yang berjalan atau juga melakukan dekompilasi dan merapikan kode yang sudah berjalan dikarenakan beberapa hal. Nah, di sini kita lanjutkan kembali. Terlebih dahulu ya untuk Odoo-nya kita mesti download dulu ya. Nah, di sini kita menggunakan GitHub. Di sini kita mengambilnya langsung dari GitHub dan tidak kita jalankan di konsol ya, Git clone ya. Di sini saya coba ambil dari menggunakan browser. Oke, di sini adalah alamatnya untuk mendownload Odoo ya. https github.com/odoo/odoo. Kemudian kita enter saja, dia muncul seperti ini. Kemudian kita pilih di sini, kita pilih yang namanya adalah download zip. Oke, tinggal kita save. Setelah kita save, tentu kita ekstrak. Untuk membukanya kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat hasil ekstrakannya. Saya buka di yang namanya adalah saya taruhnya di C application ya. Untuk membuka project Odoo di PyCharm kita lakukan beberapa langkah. Pertama, kita akan buat environment, project environment-nya, modul environment di Odoo. Kita klik kanan, kemudian kita pilih open in terminal. Oke, nah di sini terminal sudah terbuka dengan foldernya ada di sini. Kita ketikkan, nah sebelum kita membuat environment, di sini kita perlu kita ketahui versi Python-nya itu yang sudah terinstall versi berapa, seperti ini. Versinya 3.11.9. Saya juga sudah menginstal Node.js ya. Nah, versi dari Node.js itu P16.14.2. Dan untuk PowerShell di sini kita pakai 51.19041. Oke. Sekarang untuk membuat environment seperti ini, venv, enter. Tunggu sampai proses dikerjakan oleh Python ya.
Oke, kalau sudah tinggal kita buka, klik kanan, kemudian pilih Open Folder as PyCharm. Oke, tinggal tunggu. PyCharm akan terbuka dan memanggil project Udo ya di sini. Untuk PyCharm-nya sendiri saya pakai Community Edition versi yang terbaru 2025. Oke, masih proses loading. Masih updating index. Nah, ini sudah proses updating indexnya sudah dilakukan. Kemudian di sini apa namanya? Untuk ini kita exclude aja. Kita exclude. Tunggu proses exclude-nya. Ya, kita lakukan indexing. Kita tunggu sampai indexingnya selesai ya. Untuk memastikan apakah masih ada masalah pada saat apa namanya meload project ini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ya, di sini apa namanya? Ini adalah readme-nya ya. Kemudian di sini untuk setting apa namanya interpreter, kita masuk ke file, kemudian kita pilih yang namanya adalah setting. Nah, dari setting ini kita pilih projectnya yang aktif di sini. Kita klik, kita pilih Python interpreter. Nah, di sini belum ada Python interpreternya. Kita pilih add interpreter, add local interpreter. Nah, di sini ada environment generate new. Nah, kita select existing saja karena kita sudah buat tadi ya di command prompt ya. Nah, kalau ini sudah, maka tinggal kita oke. Kita oke. Tunggu untuk loading paket list ya. Paket list itu di sini ya. Di sini apa namanya? Nah, ini yang dipanggil untuk di apa namanya diinstal ya di dalam environment daripada project Udo itu sampai dia selesai. Oke, ini sudah selesai ya proses scanning juga apa installing. Nah, sekarang kita akan menjalankan project ini. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu apa namanya konfigurasinya. Jadi di sini untuk apa namanya eh, kita akan edit konfigurasi, tapi kita tambahkan dulu. Kita klik kanan, new file, pilih file. Kita bisa buat yang namanya adalah udo.con atau apa saja ya. Tapi di sini kita pakai udo.con saja. Oke. Nah, di sini kita tambahkan option. Nah, kemudian kita siapkan untuk database-nya hostnya localhost. Portnya untuk Postgre masih pakai versi defaultnya 5432. Kita buat untuk usernya udo saja. Nah, untuk passwordnya juga kita buat udo juga di sini. Nah, untuk log filenya kita buat saja klik kanan, copy battery parent, kita oke, tinggal kita sini udo.log. Ini ada yang lupa, add on path sama dengan add on.
Nah, ini seperti ini ya. Ctrl S, kita simpen. Setelah itu kita masuk edit configuration di sini. Kemudian kita pilih Python. Setelah itu di sini scriptnya kita pilih nih, yang kita mau ambil scriptnya adalah udubin ya. Copy path reference. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk kembali edit configuration. Oke, kita pilih Python. Nah, scriptnya ini yang kita ambil, working directory-nya kita ambil ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk script untuk parameternya, konfigurasinya, min c udo.conf. Ini oke, ini kita oke dulu, nanti kita ganti nih, lebih enak conf kali ya. Oke, atau begini aja. Kemudian di sini untuk yang lain-lainnya, oke, kita oke saja. Nah, seperti ini. Ini sudah kalau di apa namanya ini CONF apa-apa lah, kita coba jalankan. Kita klik run di sini. Kita tunggu. Nah, di sini fatal password authentication dan lain-lain ya. Oke. Nah, kita pastikan kita sudah buat database atau belum. Nah, kita atau usernya sudah ada belum. Kita masuk ke sini. Kita tidak masuk ke terminalnya apa namanya. Oke, di sini kita buka yang namanya adalah tambahkan satu lagi. Nah, di sini cd program postgre bin. Oke, di sini kita psql -h localhost -u. Nah, masih pakai postgres -w, enter. Maaf, di sini karena pakai PowerShell. Iya. Oke, setelah ini kita lihat database-nya ada tidak? Tidak ada ya. Nah, kita buat dulu kita buat dulu usernya. Create user with super user password udo. Oke. Oh, maaf. Udo. Oke. Kemudian apa namanya? Kita sudah buat ini. Sekarang kita tinggal kembali jalankan di sini. Kita jalankan, run kembali. Nah, kita pastikan apakah ini sudah jalan atau belum. Di sini ada udolognya ya. Nah, kalau udolognya di sini pakai PowerShell, kita bisa masuk ke yang tadi di sini. Coba ls, coba ls. Nah, ini ada ya. Sekarang untuk kita kalau di Linux kita menggunakan tail-min-f, di sini kita bisa menggunakan yang namanya adalah get content min path. Nah, seperti ini min weight min tail
10 baris. Kita enter. Nah, ini muncul unit. Oke, ini sudah berarti servisnya sudah jalan ya. Tinggal kita buka di sini. Kita masuk ke localhost ya. Jalankan. Nah, di sini master passwordnya, contohnya kita master password kita bisa abaikan saja. Di sini database name-nya misalnya DB Udu atau My Udu misalnya. Oke, emailnya misalnya adalah user@udu.com, sesuaikan dengan masing-masing ya. Contoh aja di sini passwordnya, contohnya 1, 2. Oke, misalnya 9. Oke. Setelah itu untuk country-nya di sini kita pilih Indonesia. Oh, maaf saya lupa ya. Saya lupa bahwa saya juga akan menjelaskan yang namanya Wireshark ya. Di sini ada Wireshark. Oke, Wireshark itu untuk apa namanya? Untuk kita bisa melakukan tracking query database. Jadi untuk aplikasi yang berjalan, query-nya apa saja. Tadi juga harusnya tuh pada saat kita create user juga dia ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita pilih, setelah pertama kita install dulu Wireshark-nya ya, Network Analyzer. Di sini kita pilih Adapter for Loopback Traffic Capture. Kita double klik. Kita pilih yes, seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih PGSQL, ketik saja PGSQL. PGSQL titik query. Oke, nah ini dia. Ini query yang muncul. Nah, kita bisa lihat di sini. Query-nya apa saja? Nah, ini select 1 bla bla bla. Nah, ini juga kita bisa lihat. Ini adalah proses yang berjalan ya dari database di PostgreSQL. Kita lanjut kembali di sini. Nah, di sini kemudian kita pilih create database. Nah, pada create database kita lihat di sini. Dia akan bekerja. Nah, ini dia akan bertambah di sini. Kita lihat, nah ini bertambah lagi dan seterusnya. Kita akan bisa melihat. Nah, insert into bla bla bla. Nah, dari sini kita bisa paham bagaimana proses Udo itu bekerja untuk dalam di database-nya ya. Kita lihat kembali di sini. Masih ini ya, masih loading ya. Tunggu sampai selesai. Ini karena dia ada proses create database dan juga sebenarnya kita bisa ambil tadi itu demo datanya ya untuk melihat contoh data yang sudah disiapkan oleh Udo ya. Tapi di sini kita juga bisa kita kosongkan ya. Oke, kita tunggu. Kalau kita create ini demo data, tentu proses di sini panjang nih. Dia akan, nah ini aja berjalan terus. Ini kita bisa lihat tracking pada PGSQL terus tetap berjalan. Nah, seperti ini. Ini proses yang berjalan pada saat pembuatan database pada saat aplikasi berjalan. Oke, kita masih lihat apakah sudah selesai atau belum. Ini sepertinya masih belum ya, karena ini masih bekerja ya. Ini sudah berhenti, coba kita lihat. Masih ya. Oke. Nah, ini masih berjalan, tunggu selesai. Nah, dengan memahami apa namanya traffic query yang berjalan, kita bisa memahami bagaimana satu modul itu bekerja. Nah, ini sudah selesai atau belum? Sepertinya sudah berhenti. Kita lihat sini sudah selesai belum? Oke, dia sudah selesai. Dia akan memanggil kembali. Kita bisa lihat di sini. Oke.
Oke, di sini kita apa namanya, user at udu.com, passwordnya yang tadi kita buat pertama kali. Kemudian kita login, tunggu sampai ini berjalan. Nah, udu sudah dipanggil seperti ini. Nah, kita lihat di sini juga proses query juga berjalan ya. Nah, kita juga lihat di sini apa namanya, nah ini juga bekerja, apa namanya itu, lognya ya, open lognya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini masih berjalan. Kenapa ini lambat? Pertama karena laptopnya masih masih perangkatnya masih lumayan udah cukup tua juga ya. Kemudian juga dipakai di banyak aplikasi dan servis yang lupa kita matikan mungkin. Nah, ini kita bisa lihat sudah selesai. Kita mungkin di sini kita bisa lihat. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, untuk mengaktifkan di sini statusnya masih belum aktif. Nah, tinggal misalnya kita pilih yang namanya point of sale. Nah, untuk point of sale tinggal kita activate, tunggu sampai selesai. Nah, kita juga bisa lihat di sini, dia juga bakal proses juga. Di sini kita bisa kelihatan. Nah, ini dia proses activating daripada yang namanya itu adalah point of sale. Dia akan berjalan. Nah, ini seperti ini. Nah, di apa namanya ini juga pasti bekerja nih seperti ini. Pada saat activate, proses daripada ini kita bisa lihat di sini ya. Contohnya, nah ini saya lihat bla 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 dan seterusnya. Kita bisa lihat persatu misalnya. Nah, kita bisa juga di sini masih berjalan ya, masih loading ya. Masih loading di lognya kita bisa lihat. Oke, sampai dia selesai. Nah, kita coba cek di sini. Ini masih masih bekerja ya. Oke, ini kita bisa melihat proses di belakangnya. Dan kalau untuk di sini kita lihat masih masih berjalan. Nah, ini masih ya. Ini masih proses sebenarnya di sini. Ini masih loading di sini ya. Loading. Kita lihat ini masih proses ya. Oke. Oke, dia masih berjalan. Kita bisa loading apa saja yang dilakukan. Database juga bisa kita lihat masih bergerak tidak proses database-nya. Masih ya. Progres database-nya juga masih terus query-nya. Kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini saya edit from air ECT window dan seterusnya. Ini masih terus bergerak. Berarti pekerjaan masih berjalan. Ini juga masih berjalan. Oke, kita masih standar lagi, masih belum ya. Nah, di sini kita lihat. Oke.
creating or updating, nah masih terus dia masih post order, post payment, nah loading, nah seperti ini. Nah, modul loaded, nah ini sudah di load di modulnya ya, berarti harusnya sudah selesai. Generating routing map for key, nah, kita lanjutkan kembali. Sepertinya dia sudah, proses loadingnya juga sudah menghilang. Nah, dia sudah restart lagi di sini, ini sudah selesai. Kita juga lihat di sini juga sudah tidak ada pergerakan ya di traffic query-nya. Oke, kita lihat di sini masih loading. Kita tunggu sampai loading selesai. Ini kita tutup saja. Kita tunggu dulu. Coba kita lihat masih ada proses dipanggil. Yes, maaf salah. Sebenarnya sudah komplit ya, berarti masih loadingnya ya. Masih berjalan, masih memanggil. Masih juga berarti masih ada proses yang dipanggil di sini, bisa kelihatan. Nah, ini sudah. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang setelah tadi kita aktifkan, kita akan melihat munculnya di mana. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada point of sale yang sudah kita ini ready to launch your point of sale. Seperti ini. Nah, itu saja. Bagaimana nanti untuk melakukan kustomisasi atau menambahkan modul dan lain-lain, insya Allah pada video berikutnya atau kalau ada kesempatan saya akan buatkan. Atau bagi teman-teman yang bekerja atau yang memiliki perusahaan dan ingin membangun sistem atau ingin menerapkan ERP atau Odoo, bisa bisa mungkin berkolaborasi dengan saya akan coba bantu agar proses berjalan dengan apa namanya dengan baik untuk sistemnya ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.